Masih ingatkah kalian kasus dari kopi sianida Jessica Kumala Wongso yang membuat Wayan Mirna Salihin meninggal dunia karena keracunan? Otto Hasibuan SH yang waktu itu menjadi pengacara Jessica membela mati-matian kliennya hingga mendatangkan saksi ahli dari Australia. Sontak saja di benak publik bertanya-tanya, mengapa dia mau membela terdakwa yang jika dari sudut pandang umum sudah pasti dinyatakan bersalah dan akan dihukum seberat-beratnya? Dan apakah dia tidak memiliki hati nurani terhadap keluarga korban? Teman-teman, ini bukanlah hal yang langka dan jarang terjadi dalam persidangan. Lalu, apa yang membuat mereka mau membela orang yang bersalah dalam sebuah persidangan? Penasaran? Simak ulasannya. Kesalahan faktual dan kesalahan hukum. Satu hal yang perlu dipahami adalah persidangan tidak menunjukkan apakah seseorang benar-benar melakukannya atau tidak. Inilah yang kita sebut dengan kesalahan faktual, dan hal tersebut tidak pernah menjadi tujuan dari pengadilan. Apa yang dibahas dalam sebuah persidangan adalah kesalahan hukum. Dapatkah penuntut memiliki cukup bukti untuk membuktikan tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa? Bukan tugas mereka untuk menentukan kesalahan. Kebanyakan dari pengacara pembela terdakwa tidak akan menanyakan apakah dia benar-benar bersalah. Pekerjaan tersebut merupakan tugas dari penuntut. Penuntut melakukan segala sesuatu untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Tugas para pembela terdakwa adalah membela kliennya dengan kemampuan terbaik mereka dan melakukan semua yang mereka bisa untuk membebaskan terdakwa, baik itu penyerangan, pencurian, atau tuduhan lainnya. Tugas mereka adalah membela klien mereka dan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Terdakwa belum tentu bersalah. Pada Oktober tahun 1977, terdapat sebuah kasus pidana pemerkosaan dan perampokan yang dituduhkan kepada Lawrence Manskny. Kemudian dia dijatuhi hukuman 115 tahun penjara. Setelah 30 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2009, dilakukan tes DNA di tempat tidur korban yang mengidentifikasi 3 orang. Namun dari ketiga DNA tersebut, tidak ada yang cocok dengan Lawrence Manskny. Vonis yang dijatuhkan hakim dinihilkan dan ia dibebaskan. Berdasarkan contoh kasus tersebut, terdakwa belum tentu melakukan tindak pidana seperti apa yang dituduhkan dari jaksa penuntut umum. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi pengacara pembela untuk membela kliennya, meskipun itu dengan cara yang kejam. Pada akhirnya, siapa yang benar-benar dapat mengetahui apakah seseorang itu bersalah? Sebagian besar waktu tidak ada saksi dan bukti bisa saja berbohong. Seorang pengacara seharusnya menjunjung tinggi pekerjaan mereka dan melakukan yang terbaik untuk membela orang tersebut, karena mereka mungkin saja tidak bersalah. Melindungi supremasi hukum. Melindungi supremasi hukum mungkin merupakan alasan utama mengapa pengacara mau membela terdakwa apapun yang terjadi. Jika mereka tidak melakukan itu, maka polisi yang menentukan kesalahan orang lain. Para polisi pada dasarnya akan menjadi hakim, juri, dan
Al-Goljo, karena semua bukti mereka akan diterima dan dapat diterima. Akan tetapi, ketika pengacara membela terdakwa, maka keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak itu berada pada persidangan yang ditentukan oleh hakim. Oke teman-teman, mungkin itulah beberapa alasan mengapa pengacara mau membela terdakwa atau orang yang salah. Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Mari berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.